Dalam agama, lelaki boleh nikah lebih satu. Tetapi mengapa kami perempuan tak bisa terima para suami nikah lagi? Coba diulangi sekali lagi pertanyaannya. Ini ibu-ibu diperhatikan pertanyaannya nggih. Dalam agama, lelaki boleh nikah lebih dari satu. Tetapi mengapa kami perempuan tak bisa terima para suami nikah lagi? Lah saya tidak tahu. Ya tentu yang tahu ibu-ibu. Saya termasuk yang diperbolehkan untuk lebih dari satu. Ustadz Ghazali dan semuanya ini termasuk yang diperbolehkan lebih dari satu. Oh itu Samarjono, Ustadz Sutekno juga itu. Yang di depan-depan juga dibolehkan ini bapak-bapak ini. Jangan benci dulu ya ibu-ibu ya, kita lanjutkan dulu ya. Lah sekarang kenapa kok ibu-ibu tidak membolehkan? Sedangkan Allah saja memberikan kebolehan. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikailah perempuan-perempuan yang baik 2, 3 atau 4. 2, 3, 4 pas ini. 2, 3, 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Namun ayat ini jangan titik sampai di sini. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, fawahidah, maka nikahi satu saja. Lah mungkin ibu yang bertanya tadi tahu suaminya satu saja tidak adil, apalagi kalau 2. Satu saja itu belum bisa adil. Kewajibannya sebagai suami tidak terpenuhi. Masih ingin menang sendiri. Kewajibannya sebagai suami dia abaikan. Tidak membimbing, tidak mengarahkan istrinya ke jalan Allah. Tidak mempergauli dengan cara yang ma'ruf. Kemudian tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Dan kewajiban-kewajiban suami lainnya. Mungkin ibu yang bertanya tadi mengetahui itu. Si Jiraiso menunaikan kewajibannya apalagi kalau 2. Sehingga ibu yang bertanya tadi berat. Karena saking cintanya, sayangnya pada suami, jangan sampai kalau 2 pintu neraka semakin terbuka lebar. Wong satu saja abe terhadap kewajibannya. Namun kalau ada suami yang memang bisa adil, ibu-ibu tidak boleh menghalangi. Karena ini solusi dari Allah. Saat ini ya, mayoritas di berbagai belahan dunia jumlah perempuan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Maka jauh-jauh hari dulu sebelum Islam datang poligami itu sudah ada, tapi lebih dari 4. Kemudian Islam membatasinya hanya 4. Kalau sekarang laki-laki muslim nikah dengan wanita muslimah satu begitu, laki-lakinya sudah dapat istri semua, masih banyak wanita muslimah yang belum dapat suami.
Apakah lantas kemudian nikah dengan orang kafir? Apakah kita ikhlas kemudian wanita muslimah nikah dengan non-muslim? Karena laki-laki muslimnya sudah punya istri semua. Maka Quran punya solusinya. Namun jika tidak adil, satu, jangan coba-coba dua. Kalau memang tidak bisa adil, satu. Tapi kalau ibu-ibu ya, tahu suaminya ini kewajiban sebagai suami tertunaikan dengan baik, maka tidak boleh menghalangi. Kalau suaminya mau menikah lagi, karena Allah membolehkan dengan syarat ketat, yaitu adil itu tadi. Sedangkan orang mukmin lagi, mukmin perempuan, kalau diseru untuk kembali pada Allah dan Rasul, tidak ada cara lain kecuali sami'na wa ata'na. Coba diingat itu An-Nur ayat 51-52. Surat An-Nur nomor surat 24 ayat 51 sampai 52. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ya dah. Orang iman laki maupun perempuan, kalau diseru kembali pada Allah dan Rasul agar Rasul memutuskan satu perkara, kalau dia betul-betul iman pada Allah, hanya ada satu cara, yaitu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Allah memerintahkan, membolehkan laki-laki yang bisa adil untuk punya istri lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, maksimal 4. Dengan catatan, dengan syarat ketat dari Allah, adil. Bapak-bapak kalau merasa tidak bisa adil dan bapak perso, tentu kita tahu kita ini bisa adil apa enggak, tunaikan kewajiban sebagai suami apa belum. Kalau memang tahu tidak bisa, jangan merasa bisa, insya Allah saya bisa. Si jiwa tertunaikan kewajibannya sebagai suami. Lah kok arep loro? Lebih tidak tertunaikan. Satu yang ada saat ini saja, kewajiban sebagai suami tidak terpenuhi. Kalau nanti nikah lagi, semakin tidak terpenuhi pada istri yang pertama. Kalau 2 belum bisa adil, cobalah 3. Enggak, memang Islam membolehkan punya istri lebih dari 1, maksimal 4 dengan syarat adil. Dengan syarat adil, bukan dengan syarat hawa nafsu, bukan. Namun dengan syarat adil. Nah, ibu yang bertanya tadi mungkin tahu suaminya tidak bisa
menunaikan kewajiban, maka berkeberatan. Lah, suaminya ini kalau mendengar berusaha adil, insya Allah nanti ibunya tidak berkeberatan lagi istrinya. Kalau adil ini berarti meraih ridho Allah, itu namanya adil. Maka hati istri akan diturunkan ketenangan oleh Allah, suami juga begitu. Sehingga punya istri lebih dari satu, landasannya bukan hawa nafsu, tetapi betul-betul menjunjung keadilan, ingin mendapat ridho dari Allah, bukan hanya sebatas hawa nafsu. Nah sekarang kalau ditanyakan ke saya, kenapa kami ibu-ibu berkeberatan? Nah, saya tidak tahu ibu-ibu. Yang tahu nggih panjenengan. Kenapa kok berkeberatan? Wah saya berat, nanti cinta saya terbagi dua, kasih sayang terbagi dua, dan lain sebagainya, harta juga terbagi dua, sehingga saya berat. Nah berarti padahal suaminya melakukan kewajiban sebagai suami, sudah betul semaksimalnya. Berarti ibu-ibu ini hanya takut kalau kasih sayang suami terbagi, harta suami terbagi, waktu suami terbagi. Nah maka tanyakan pada nurani ibu-ibu, bapak-bapak juga utamanya ini, jenengan kepengin niku apa iso adil? Kalau bapak-bapak ditanya hampir semuanya jawab insya Allah adil gitu. Ya sekarang kalau bisa adil, istri jenengan misalkan yang sekarang yang pertama ini usia berapa? 50. Istri kedua coba 55. Wah lah saya poligami ya maunya dengan yang usia 27, 28, 30. Itu pengen adil apa nafsu? Ini yang jawab nafsu siapa ini? Oh bapak-bapaknya anteng kok. Apa enggak boleh dengan yang lebih muda? Boleh, dengan syarat adil. Dengan syarat adil. Iya. Kalau kita mengikuti Rasulullah, beliau itu dulu memuliakan janda-janda. Nah kalau bapak-bapak hendak poligami, muliakan janda-janda. Oh nggih ning janda sing lagi 20 tahun. Ya. Mau 25 tahun ya boleh, 30 tahun ya boleh. Misalkan Ustadz Marjono mau dengan yang 28 tahun ya boleh. Dengan syarat adil. Nah kuncinya adil, sudah itu tok. Insya Allah kalau adil betul, ibu-ibu juga tenang hatinya. Tenang. Nah bapak-bapak ini biasanya melihat perempuan sudah punya istri, bapak-bapak melihat yang lain tertarik kecantikannya. Nanti insya Allah bu aku adil engko. Betul begitu nikah atau mulai. Ya, pokoknya syaratnya adil. Dan ini solusi yang ditawarkan Quran agar semua wanita muslimah mendapatkan suami muslim. Ya, ada lagi.